Halo Tribuners, Ustazah Oki Stiana Dewi terlibat dalam film yang bertajuk Gaza Hayat 3. Film ini merupakan sebuah gerakan untuk mengajak penonton yang ada di Indonesia membela Palestina yang sampai detik ini masih dijajah oleh Israel. Oki Stiana Dewi mengakui alasannya terlibat dalam film Gaza Hayat 3 karena ingin mengambil sikap dan mendukung Palestina untuk segera mendapatkan atau bisa merdeka dan tidak lagi dijajah oleh Israel. Bahkan demi film Gaza Hayat 3, Oki Stiana Dewi rela tidak menerima bayaran sepeser pun karena nantinya keuntungan dari film Gaza Hayat 3 akan didonasikan ke Palestina sebesar 40% dari pemasukan. Berikut hasil wawancaranya bersama dengan Oki Stiana Dewi. Bagi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah begitu peduli. Ternyata banyak ya orang-orang yang berani untuk bersuara, dan mudah-mudahan ini dilihat sebagai public figure itu kan, kalau melakukan sesuatu mudah-mudahan diikuti oleh banyak orang gitu. Nggak semua orang berani speak up soalnya, tapi mudah-mudahan dengan public figure yang speak up, mudah-mudahan berita Palestina nggak terkubur ya. Karena kadang-kadang kita lupa terhadap Palestina. Sementara sampai hari ini, hari raya Idul Adha kemarin, itu masih terjadi pemboman, masih terjadi penyerangan. Bagaimana mungkin kita bisa tidur dengan tenang, makan dengan enak, hari raya Idul Adha dengan begitu bahagia, sementara saudara sesama manusia, bukan sesama muslim aja, sesama manusia kita dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Jadi mudah-mudahan setidaknya sumbangsi kita yang kecil ini bisa memanggil hati nurani teman-teman semua untuk bergerak. Mbak Oki tadi bilang sedekah soal Mbak Meli sedekah suara gitu di sini. Kalau Mbak Oki sendiri mungkin seperti apa gitu? Apakah memang tidak meminta bayaran juga, ikhlas gitu untuk berakting di sini seperti Mbak Oki? Ya begitulah ya, banyaklah teman-teman lain juga sama seperti itu. Jadi kita bersedekah dengan cara kita masing-masing gitu. Ceritanya apa sih Kak? Dalam arti kan tadi sempat bilang di Mesir juga banyak para pengungsi juga dari Palestina. Seperti apa sih Kak Oki pendekatan ke mereka itu seperti apa? Mereka ada curhat apa? Oh iya pasti. Saat ini saya tinggal di Mesir, dan udah setahun ini saya tinggal di Mesir sebenarnya teman-teman semua. Kita banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembalikan awareness itu lagi, supaya kita peduli lagi terhadap Palestina. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih harus peduli dengan Palestina, apa sih yang terjadi sebenarnya. Cukup dengan menonton film ini sebenarnya mereka sudah mendapatkan informasi secara global mengenai Palestina. Jadi ada banyak pesan-pesan yang diselipkan di dalam dialog-dialog dalam pesan ini untuk kita bisa support Palestina. Kak punya pengalaman? Sebenarnya perannya saya sebagai seorang yang tinggal di panti asuhan yang mengasuh anak-anak seperti itu. Jadi karakternya saya pikir nggak terlalu beda jauh ya dengan karakter-karakter saya di peran-peran sebelumnya. Tapi ya alhamdulillah saya bahagia berada dalam barisan orang-orang yang peduli terhadap Palestina. Kadang-kadang kita ini sebagai orang yang punya lumayan followers kayaknya sedih kalau kita nggak melakukan sesuatu gitu. Kalau kita bisa menggerakkan, kenapa kita nggak bisa melakukan sesuatu supaya orang juga bisa bergerak. Jadi yang saya lakukan pada hari ini adalah bagian dari mengajak orang bergerak untuk peduli terhadap Palestina. Jadi mereka nonton dalam 1,5 jam, ya mudah-mudahan mereka dapat informasi, kemudian akhirnya mereka aware terhadap Palestina. Oki tadi bilang sedekah nggak di? Film ini adalah film kemanusiaan yang 40% akan disumbangkan untuk Gaza Palestina. Film ini bukan film berdiri sendiri, kita bekerja sama dengan banyak sekali NGO dan orang-orang di belakang layar yang peduli terhadap Palestina. Kita buat film, menonton berarti bersedekah ya, artinya adalah teman-teman menonton 40% keuntungan untuk Palestina, 60%-nya kita putar lagi untuk bikin film-film kemanusiaan, film-film baik lagi. Kami menyadari betul bahwa film itu bukan hanya sekedar hiburan semata, tapi dalam film itu banyak pesan-pesan terselip yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Nah, harapannya film-film Gaza juga seperti itu. Kita nggak bisa bikin film semuanya langsung tentang Gaza 100%, jadi kita selipkan dengan cerita yang dekat dengan masyarakat. Itulah yang teman-teman saksikan. Ceritanya ringan, tapi sebenarnya di dalamnya ada banyak informasi terhadap Gaza. Pesannya apa sih Kak Oki ketika akhirnya Kak Oki bisa main, dan observasi juga nggak sih ketika akhirnya bisa pernah punya pengalaman ke sana? Oh ya, memang beberapa tahun lalu sempat pernah pergi ke Palestina walaupun nggak masuk ke Gaza ya. Tapi pemberitaan Gaza ini kan sebagian orang nggak mau lagi loh melihat atau baca berita tentang Gaza karena terlalu sedih ya. Dan saya juga banyak berkeliling ke berbagai macam negara, mereka sudah melakukan banyak sekali pergerakan gitu. Jadi kayaknya kok sedih kalau ngelihat orang-orang masih diem gitu, nggak bersikap gitu. At least kalaupun tidak berani untuk melakukan segala sesuatu, at least teman-teman yang punya sosial media sebarkan lagi berita-beritanya supaya berita Palestina ini nggak tenggelam gitu. Karena saat ini saya tinggal di Mesir. Teman-teman tahu saya
baru semalam, tengah malam baru sampai ke Indonesia dan malam ini balik ke Mesir lagi gitu. Saya cuma 1 hari ada di Indonesia untuk premier film ini. Saking saya merasa bahwa film ini sangat penting dan film ini sudah ditunggu sebenarnya oleh teman-teman di Palestina sana. Trailer ini sudah diputar di beberapa negara termasuk di Mesir oleh para pengungsi-pengungsi Palestina dan mereka mengatakan terima kasih yang luar biasa karena rakyat Indonesia peduli terhadap Palestina. Salah satunya film ini adalah bukti bahwa kita nggak melupakan Palestina. Ketika punya pengalaman ke Palestina sendiri, seperti apa mungkin suasana ketika pada saat itu Kak Oki terjun langsung ke situ? Ya, saat ini saya tinggal di Mesir. Mesir itu adalah negara yang bersebelahan dengan Palestina, sehingga pengungsi banyak sekali berada di Palestina. Keadaan mereka ya tentu banyak air mata ya karena harus berpisah. Rata-rata istri dan anak-anak ada di Mesir, rata-rata suaminya masih ada di dalam Gaza. Jadi mereka terpisah. Atau mereka ada di Mesir dalam keadaan yang terluka atau butuh pengobatan dan sebagainya. Jadi bagi saya yang tinggal bersebelahan dengan Palestina pada saat ini merasakan betul kesedihan lah para pengungsi dan bagaimana teman-teman yang ada di Mesir. Kami kemarin sholat hari raya gitu ya, itu biasanya kita juga setelah khutbah itu biasanya kita free Palestine dan free Palestine itu nggak menggema hanya ada di Mesir atau di Indonesia dengan film ini, tapi di belahan negara manapun. Saya pergi kemana-mana pada saat itu, orang-orang Eropa sekarang melakukan pergerakan yang luar biasa terhadap Palestina. Jadi rasanya kok malu ya Indonesia sebagai negara yang katanya penuh dengan kasih sayang dan kepedulian tingkat tinggi nggak melakukan apa-apa. Jadi ini bagian dari bahwa saya punya sikap, saya pribadi dan beberapa teman lainnya, kita punya sikap menentukan posisi kita ada di mana. Posisi kami adalah bahwa kami berada bersama dengan Palestina. Seperti itu. Pesan Saya akan ke Palestina lagi.